ada satu efek positif. Iya. Bahwa kaum muslimin yang semula sibuk dengan corona lupa dengan kajian, lupa dengan mengenal Nabi, mempelajari Nabi. Iya. Justru sekarang tema tentang Nabi itu menjadi luar biasa di internet, di media, semua diangkat. Kaum muslimin membuat kegiatan mengenal Nabi, mempelajari Nabi lagi gitu. Betul. Ini satu hal yang positif. Bukan berarti saya mengatakan ya kalau gitu biarin aja orangnya, tidak. Tetapi kita harus bisa berkepala dingin dalam hal ini. Ternyata ada banyak manfaat. Iya. Walaupun kita harus merespon tindakan itu, dengan apa kita respon? Nah, di sini yang perlu kita diskusikan bersama. Betul. Bahwa apakah dengan embargo itu adalah respon yang paling tepat, atau justru sebaliknya itu tidak tepat? Betul. Berdampak yang lebih besar kepada kaum muslimin, atau kaum muslimin minimal ikut menjadi korban. Maka kita tidak boleh dong membunuh orang kafir, tapi ada orang Islam ikut terbunuh. Sebisa mungkin kita hanya membunuh orang kafir kalau ini dalam konteks peperangan ya, dalam jihad itu. Sebisa mungkin orang kafir itu terbunuh, orang Islam selamat semua. Karena nyawa seorang muslim itu kata Allah, wa man qatala nafsan muta'ammidan faja'u jahannam. Balasannya neraka jahanam kalau membunuh. Kemudian juga wa man ahya fa ka'annama ahyan nasa jami'a, yang menghidupkan satu nyawa saja bagaikan menghidupkan semua orang di dunia. Sebaliknya, orang yang membunuh satu saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, bagaikan membunuh seluruh manusia. Betul. Nah, keselamatan umat Islam ini harus prioritas. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, kalau ditinjau dari sisi yang lebih dalam ya, sebetulnya kebencian mereka tidak mungkin kita hapus. Karena itu kebencian yang melekat seiring dengan adanya kekufuran dalam hati mereka. Betul. Nah, solusi yang atau respon yang akan betul-betul semakin menyakitkan mereka tatkala umat Islam ini justru berbondong-bondong mempelajari sunnah Nabi, mengenal Nabi. Itu semakin menjadikan mereka jengkel. Mereka marah. Karena umat Islam ternyata semakin loyalis kepada Nabi, yang semula mereka ingin memalingkan umat Islam terhadap ajaran Islam, Nabi, black camping terhadap Islam dan Nabi, justru malah umat Islam semakin kenal. Bukan hanya umat Islam, bahkan orang bisa jadi lain orang-orang non-Muslim orang lain semakin kenal kepada Nabi. Harusnya ini respon yang semakin menyakitkan mereka. Seperti ketika gini Mas Sofan. Mas Sofan dihina sama orang. Orang kere kamu, orang miskin kamu itu. Kalau kita berbalik, kamu yang miskin, rumah dia kita bakar. Ya, dia tidak apa-apa, saya kehilangan satu rumah, tapi saya sudah berhasil menghina dia di depan umum. Betul. 1 lawan 1 kalau gitu. Tetapi ketika kita tunjukkan nih loh, saya justru punya kekayaan. Kamu orang miskin, ya sudah nih saya hadiahi kamu 1 BMW. Dia menghina kepada kita, kita kasih dia. Orang heran loh, menghina malah dikasih 1 BMW. Berarti dia bukan orang miskin dong. Dia orang kaya raya. Semakin menyakitkan dia, menghinakan dia. Betul. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ketika Nabi dihina, disakiti, apa yang beliau lakukan? Aqra' bin Habis, Uyay bin Hisn al-Fazari, dan yang lainnya itu justru oleh Nabi dikasih onta, 100 onta. Ada yang dikasih 200 onta, ada yang dikasih kambing 1 lembah. Ketika Nabi berhasil menundukkan kota Mekah, apakah Nabi melampiaskan dengan cara membunuh mereka? Tidak. Nabi justru mengatakan man aghlaqa bahu amin. Siapa yang nutup pintu maka dia aman. Man dakhala al-masjid fa huwa amin. Yang masuk ke masjid aman. Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan, tokohnya yang selalu mengobarkan kebencian kepada umat Islam, justru malah dimuliakan. Aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Apa yang terjadi? Orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka sadar ini orang luar biasa, disakiti habis-habisan. Giliran mampu membalas tidak membalas. Betul. Justru malah memuliakan, memberi. Jika ini berarti orang ini tidak niat jahat. Betul. Dia tidak ingin membuat kerusakan, kita lah yang akhirnya terbukti membuat kerusakan, kita lah yang akhirnya terbukti berbuat jahat kepada dia. Dia tidak ingin jadi, dia begitu baik kepada kita. Betul. Kalau dia mau, bisa dipenggal kepala kita semua. Itu persepsi orang tua. Justru malah kita dibebaskan, dimuliakan seperti itu. Akhirnya yang terjadi justru sebaliknya masuk Islam. Itu Ustaz yang bikin
kita sebagai umat Islam itu dilema. Banyak sekali contoh-contoh Nabi Muhammad SAW disakiti oleh kaum kafir gitu saja. Tapi seketika itu juga Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan. Betul. Disakiti kebaikan, disakiti dibalas dengan kebaikan. Karena memang itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Iya, San. Kata Allah, balaslah dengan cara yang terbaik. Betul. Karena ketika disakiti membalas dengan yang terbaik, apa yang terjadi? Allah katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika itu engkau lakukan, orang yang semula benci, sangat benci, iya, itu justru malah berbalik menjadi orang yang sangat loyal kepada kita. Betul. Menjadi pembela kita yang sangat loyal. Nabi juga mengatakan kepada para sahabatnya, inna asyaddan nas fi hadzal amr asyadduhum alaihi fil jahiliyah. Orang yang asyaddulahu bughdan yang fil jahiliyah, katanya orang yang paling loyal kepada Islam adalah orang yang semasa jahiliyahnya adalah paling benci kepada orang Islam. Ketika dia dapat hidayah, betul, terbukti segigih dia membenci Islam, maka segigih itu bahkan lebih dia membela Islam. Betul, Zat. Nah, ini yang seharusnya kita luruskan, dudukkan bersama. Sebetulnya apa yang kita mau dari Prancis, apa yang kita mau dari orang-orang non-Muslim itu? Apakah sekedar mereka mati, sekedar mereka binasa, celaka, bangkrut, rugi? Tidak. Kita membenci mereka bukan untuk melampiaskan nafsu, bukan agar mereka binasa, tapi yang kita inginkan adalah mereka mendapat hidayah. Betul. Intinya itu sebenarnya. Sehingga harusnya kita tidak terpalingkan dari tujuan utama mengislamkan orang, mengenalkan Islam yang indah kepada orang. Betul. Dengan kita terperangkap dalam satu tindakan-tindakan yang akhirnya menjadikan Islam itu terframing, terbungkus dengan bungkus yang buruk, sadis, arogan, anarkis dan sejenisnya. Ini satu kerugian yang perlu kita pikirkan. Ini kerugian besar. Iya. Ketika ini terframing sehingga umat Islam anarkis, umat Islam ini tidak toleran dan seterusnya, maka justru orang menjauh dari Islam. Dan itu yang mereka mau. Tetapi ketika dengan sikap-sikap yang dicontohkan Nabi tetap terkontrol, terkendali, justru menunjukkan sikap yang bermartabat, yang terjadi framingnya justru positif. Umat Islam berjiwa besar. Umat Islam pemaaf. Umat Islam itu bukan pendendam, tidak suka anarkis. Umat Islam agama yang sejuk, agama yang menebarkan kedamaian. Betul. Kalau ini berhasil kita wujudkan, maka justru akan banyak orang yang masuk Islam. Justru banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Islam sejuk. Tapi bukan berarti Islam hina. Kenapa? Karena disinilah kekurangan kita hari ini. Umat Islam hari ini bergantung kepada umat lain. Tetapi ingin mengesankan bahwa kita memiliki kekuatan. Padahal faktanya kita bergantung dari persenjataan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau kita memang ingin, ya ini yang harus kita lakukan ya. Kita mengikuti Nabi, membangun kemandirian, baik ekonomi, politik, militer, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita tunjukkan bahwa kita umat yang bermartabat. Mengikuti Nabi, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Dia menghina, kita borong produk Perancis semuanya, masih menghina lagi tidak? Perusahaan kami bergantung kepada Anda. Betul. Nah, ini yang sehingga satu sikap yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Walaupun saya juga setuju untuk menunjukkan sikap bahwa umat Islam punya power. Tidak boleh dipandang sebelah mata, diremehkan, dihina. Tetapi yang ingin saya garis bawahi tadi, ini juga harus terkontrol, terukur, karena feedbacknya juga sangat besar ya. Ketika banyak saudara kita di PHK, justru menjadi ladang sangat subur bagi kristenisasi. Betul. Kaum muslimin yang semula punya pekerjaan, yang bisa memberi nafkah anak istrinya, sekarang di PHK jatuh miskin. Ekonomi lagi krisis. Mereka kemana? Menjadi lahan subur untuk apa? Kristenisasi. Anaknya tidak mampu lagi sekolah, dikeluarkan dari sekolah yang semula bayar, ditawari sekolah Kristen, pemberontakan, misionaris. Nah, ini perlu kita pikirkan matang-matang gitu loh. Karena jangan dikira bahwa
ekonominya kita tinggalkan. Iya. Sehingga kita harus skala prioritas. Mari kita embargo produk orang kafir, yang paling besar adalah ideologi.